Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun di masa seperti ini, kalian tetap semangat belajar ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi ya tentang fluida statik. Nah, di sini Bapak ingatkan ya untuk ujian ataupun ujian bab tentang materi sebelumnya ya, itu tentang elastisitas itu sudah ada di psikologi. Nah, nanti coba dikerjakan ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang fluida statik. Nah, kira-kira apa ya menurut kalian fluida statik ya? Seperti ini judulnya, fluida statik. Fluida cairan ya. Nah, ini Bapak ilustrasi dulu. Nah, seperti ini Bapak ada pegang botol aqua ya. Ini botol minuman seperti ini. Nah, ini ada cairan di dalamnya. Nah, ini kan berarti fluida ya di dalam ini. Fluida. Nah, tentu kalau kalian pegang bagian bawahnya sini, kalian akan terasa tertekan ya. Jadi zat cair tadi menekan telapak tangan kita. Gitu. Nah, berarti ada gaya di situ ya. Kemudian ada luas yang menyentuh si tangan tadi, itu ada luasnya. Berarti ada timbul tekanan di situ ya. Jadi si fluid tadi akan menciptakan tekanan. Nah, nama kerennya disebut dengan fluida tekanan fluida ataupun tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik. Hidro berarti dia cairan tadi. Statik itu karena dia dalam keadaan diam ya. Tekanan ketika fluida itu sedang dalam keadaan diam. Nah, kalau kita lihat dulu tentang apa aja yang akan dibahas ya indikatornya. Coba dilihat di situ. Ya, indikator yang kita gunakan diharapkan kalian nanti bisa menentukan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu dari suatu fluida. Nah, ini untuk pertemuan kali ini. Jadi namanya hidros ya. Jadi ini kan tekanan ya, tekanan. Ini waktu SMP ataupun di pelajaran sebelumnya kalian sudah tahu tekanan ya, gaya persatuan luasnya ya. Kemudian hidrostatis berarti yang diakibatkan oleh cairan yang dalam keadaan statis ataupun diam. Nah, oke. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mandi sungai ya mungkin atau di kolam renang. Nah, itu kan kalian akan merasakan tekanan di situ, ya, tekanan dari cairnya. Nah, ini kita lihat tentang bendungan ya. Coba kalian perhatikan di sini ada bendungan. Ini berarti nggak nampak ya gambarnya. Ini udah nampak ya mungkin? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, gambarnya seperti itu ya. Nampak bendungannya? Coba masing-masing dari kalian perhatikan dulu gambarnya. Sudah? Kalian lihat di sebelah sini, ini ada air yang sangat banyak jumlahnya ya. Ini volume sampai ke ujung sini. Ujung sini juga ada air ini. Nah, kalian perhatikan volumenya ini sangat-sangat besar. Nah, kemudian ditahan oleh bendungan ini. Kalian perhatikan bendungannya, strukturnya. Kemudian ini sampai nanti dialirkan ke bawah sini. Ini banyak fungsinya ya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan untuk misalnya pembangkit tenaga listrik. Karena di sini ada energi potensial yang tersimpan ya di cairan ini. Nah, bisa jadi energi listrik ya. Sangat besar nanti jumlahnya. Nah, sekarang kalau Bapak tanya menurut kalian bentuknya itu apakah hanya sekedar tiba-tiba dibuat bentuk lengkung seperti itu atau ada fungsinya? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Kira-kira ini fungsinya kenapa? Ini kalau kalian perhatikan bentuknya gimana ini? Nah, lengkung seperti ini, ya.
Nah, ini tentunya untuk menahan ya tekanan yang sangat besar dari fluida tadi ya, dari cairan. Jadi cairan itu tekanannya sangat besar ya, tekanan hidrostatiknya. Nah, ini adalah dari sisi yang lain kita lihat ya, kalau kalian perhatikan di gambar itu nampak ya di situ. Nah, di sini ada permukaan airnya nih ya, sangat tinggi. Nah, di sini ada bendungannya. Kalian perhatikan bendungannya dimiringkan seperti ini ya bangunannya. Kenapa nggak vertikal gini aja? Nah, tentunya di sini ada sebabnya, ya ada penyebabnya. Ya, karena disesuaikan sama tekanan tadi. Ya, kalau di permukaan mungkin tekanan tidak terlalu besar, jadi buatnya lebih tipis, tidak terlalu tebal, tapi makin ke bawah makin tebal ya. Ya. Nah, ini Bapak coba tanyakan sama siapa ini kira-kira yang mau Bapak tanya nih. Biar ada ini ya, ada feedbacknya gitu. Jangan Bapak aja yang asik menjelaskan. Coba Riyadi ada? Halo Riyadi Iman Lubis dari algoritma nih. Coba hidupkan mikrofonnya Riyadi. Iya, Sir. Nah, menurut kamu Riyadi, apa fungsinya dibuat seperti ini kira-kira? Untuk ya pengetahuan awal kamu lah, kira-kira gimana? Bendungannya seperti ini. Dibuat miring agar lebih kuat, Sir, nahan airnya, Sir. Iya, iya bagus ya. Terima kasih. Jadi dibuat sebenarnya ini bukan miring. Memang dia kelihatan miring, tapi sebenarnya makin tebal, makin ke bawah. Ya, ya bagus. Berarti supaya lebih kuat menahan tekanannya. Artinya makin ke bawah si fluida tadi makin ke bawah, makin dalam, dia tekanan akan semakin besar. Kan semakin banyak yang menekan ke bawah kan kalau makin dalam dia. Ya bagus Riyadi. Oke, good. Nah, coba ya perhatikan di sini ada ilustrasi tanggul ya. Nah, kalau kalian perhatikan, nah lihat nih tanggulnya. Ini cairannya ya, seperti ini cairannya. Nah, di sini dibuat dia makin ke bawah dia semakin tebal ya. Nampak itu semakin tebal. Ya. Kenapa? Karena tekanan semakin ke dalam ini ya, itu dia memiliki tekanan yang semakin besar. Ya. Nah, di sini Bapak tampilkan tabel ya tentang hubungan kedalaman dengan katakanlah tekanannya. Ya, nampak di tabel ini. Nah, ketika 1 meter ini, 1 meter, tekanannya diukur nih. Ini kilopascal ya, KPA. Nanti kita akan bahas juga tentang satuannya kilopascal kan 9,81 gitu. Nah, kalau 2 meter, kalian perhatikan di sini dia berubah menjadi 19,6 KPA. Nah, begitu seterusnya ya. Makin ke bawah, makin dalam, ya, ke dalam air, 6 meter, ini 58,9. Nah, kalau 10 meter kedalamannya, nah di sini 98,1. Nah, kelihatannya. Jadi 98,1, berarti semakin besar dia. Nah, disinilah dikatakan bahwa semakin besar kedalamannya, maka tekanan juga semakin besar. Nah, kalau di sini ada feet ya, feet itu kaki ya. Ini pakai bahasa Inggris ya, kita pakai Inggris mungkin. Tapi di satuan internasional kita pakai meter. Ya sama seperti di Indonesia juga biasa pakai meter ya untuk satuan kedalamannya. Nah, kalau internasional itu satuan tekanan kita pakai pascal sebenarnya. Ya. Tapi ini kilo pascal, kilo berarti 10 pangkat 3 ya, atau 1000 ya. 1000. Jadi ini 9,8-nya dikali 1000. Jadi bacanya tekanannya bukan 9,81 pascal, tapi ini 9,81 dikali 1000 gitu ya. Jadi 9.810 pascal. Jadi dikali 1000 lagi. Nah, kalau yang di sini ini bar ya. Bukan bar, ada ini ATM, atmosfer ya, bukan untuk ambil uang ya ini. ATM ini satuan dari atmosfer. Lalu di sini ada PSI ya. Ya, Pascal square inch. Jadi pakai inch nanti dia 1 inci. Tapi kita nanti di umumnya kita gunakan yang ini, yang Pascal, satuan internasionalnya. Nah,
makanya tadi kan kalau kita perhatikan ini kedalaman semakin dalam, tekanan semakin besar, makanya dibuat tanggul tadi yang seperti ini, penahan airnya. Kalian perhatikan dia makin ke bawah, makin ke dalam ini, dibuat dia semakin tebal. Nah, diharapkan dia menahan tekanan yang semakin besar tadi, gitu. Ya, dia semakin besar, dia harus semakin tebal, gitu. Walaupun begitu, karena tekanan tadi sangat besar, kemungkinan bisa dia ada kebocoran dari bawah ini, dari tanahnya. Ya, dari tanah bisa ada kebocoran karena tekanan yang sangat besar. Makanya biasanya di sini dibuat tanggulnya agak didalamkan seperti ini. Ini untuk mencegah kebocoran tadi. Ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan tadi, nah seperti ini di awal ini tadi bendungannya. Nah, kenapa kita hanya membuat yang ini tadi kan, hanya di sini. Di sini ini udah gunung, udah apa namanya, alam ya, bentangan alam. Jadi awalnya ini sebenarnya ada daerah apa namanya, mungkin sawah-sawah ataupun mungkin aja ada kampung di sini kan gitu. Nah, ini sengaja ditutup di sini ya di desainnya agar bisa menampung banyak air. Nah, manfaatnya dalam kehidupan sehari sangat besar ya, terutama bisa menghasilkan tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik, dan juga bisa menghasilkan irigasi ya, ini untuk mengatur cairan. Ya, jadi bisa menampung. Kemudian bisa untuk apa lagi? Untuk sumber air minum ya, sumber air bersih juga bisa ditampung sini. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi di ini tekanannya, kalian perhatikan. Nah, sebenarnya tekanan ini kan cairan tadi, ini ada yang lumpur ya, di sini kan sebenarnya bentuk cair juga. Tapi di sini yang kita bahas adalah air murni ya, air murni nanti di air murni itu ya dikatakan homogen ya, kita bisa katakan dia besarnya 1000 kg per meter kubik ya untuk massa jenisnya. Nah, ini kalau Bapak tampilkan grafiknya, grafik dari hubungan antara tekanan dengan tinggi atau kedalaman, maaf ya, ini kedalaman airnya. Jadi kedalamannya diukur dari permukaan ya, jangan sampai salah ya. Jadi kalau seperti ini, kedalaman itu dari permukaan, titik nolnya permukaan, baru ke bawah. Jadi umumnya kalau dalam geografi ataupun yang lain, bisa diambil ini ya, permukaan air laut sebagai titik nolnya. Makanya misalnya 10 meter di bawah permukaan laut, berarti ke bawah. Ya kan? Kalau gunung misalnya ke atas ya, di atas permukaan laut, di PL. Ya. Oke, nah ini tadi. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya tadi, yang data tadi sebelumnya, ya kan seperti ini, semakin dalam 1 meter, 2 meter, 3 meter, semakin dalam maka tekanan juga akan semakin besar. Ya, untuk linear seperti ini. Nah, ini grafiknya lurus. Ya. Ini ada sebanding antara tekanan sama kedalaman berbanding lurus. Semakin besar kedalaman, maka tekanan juga akan semakin besar. Oke, di sini udah masuk ke matematisnya ya, agak ke rumus-rumusnya. Ya, jadi coba kalian betul perhatikan di sini. Nah, untuk benda dalam bejana di sini ada benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, jadi benda ini akan mendapat tekanan nih, P, yang arahnya ke segala arah ya. Jadi tekanan itu bukan cuma satu, tapi ke segala arah. Kan penting bentuk satu titik lah ya. Nah, tekanan P di sini itu adalah gaya F ya per satuan luas. Nah, kalau gaya sini kan yang berhubungan gaya berat ya, gaya berat si airnya atau fluidanya. Gaya berat itu massa kali gravitasi per luas penampangnya. Nah, karena waktu SMP juga kalian udah dapat ya, kalau massa jenis itu massa per volume ya, atau massa sama dengan massa jenis dikali volume ya. Rho ini adalah massa jenis ya. V-nya volume objeknya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, tadi M-nya kita ganti dengan rho kali V, ini kali G ya, per A. Jadi rho V G per A. V ini di sini adalah volumenya. Nah, ingat volume kalau untuk ini anggaplah misalnya homogen ya, bentuknya
seperti kalau kalian belajar di matematika ada prisma ya. Prisma itu luas alas kali tinggi ya. Nah, jadi volume ini alas ya kali tingginya H. Tapi dalam ini ketinggian itu maksudnya kedalamannya. Nah, jadi rho ya kita masukkan sini volumenya. Jadi A kali H kali G per A. Nah, kalian perhatiin di sini ada A di atas sama A di bawah. A dibagi A 1 ya. Sehingga hilang, coret aja A-nya sehingga tekanan hidrostatisnya kita peroleh rho GH. Paham ya? Rho di sini adalah massa jenis fluidanya, G-nya percepatan gravitasi, H-nya kedalaman. Ini untuk yang tekanan hidrostatis. Nah, nanti di sini ada tekanan apa juga? Tekanan udara ya. Tekanan udara itu sekitar 1 atm, 1 atmosfer. Nah, itu tekanan karena fluida itu ya bukan cuma air, gas juga bisa dikatakan fluida. Gitu. Jadi ada tekanan udara. Nah, ini ada beberapa contoh soal, jadi harus kita bahas soalnya ya. Nah, tapi sebelum bahas soal nih, ada yang mau kalian tanyakan dari sini? SMP udah belajar kalian tentang ini kan? Sudah ya? Oke, sudah ya. Berarti kuncinya di sini bahwa tekanan itu berbanding lurus sama apa? Berbanding lurus dengan kedalaman. Kedalaman, Sir. Ya, semakin dalam dia akan semakin besar tekanannya. Nah, baiklah, tadi ada beberapa contoh ya. Ini mungkin kita ambil 2 contoh soal aja. Ya. Tapi nanti kalau kalian perlu tanyakan lagi, silakan aja di psikologi Bapak udah kasih tempat untuk bertanya gitu. Jadi selama ini masih belum digunakan, sayang sekali nggak ada yang bertanya. Oke, baiklah. Kalau nggak ada yang ditanya, tadi ada berapa soal itu? Ada dua soal aja lah ya. Jadi kita nggak banyak-banyak ngasih soalnya, hanya 2. Ini pun Pak rasa kalian pasti sudah paham karena SMP udah pernah dibahas. Oke, ini Bapak share screen dulu ya, sebentar. Oke. Udah nampak ya? Nah, jadi untuk soal ini, ya kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ya gambarnya ya. Ini ada ikan di dalam akuarium, ya. Nah, jadi ikan tadi tentu mengalami tekanan karena di dalam fluida cair tadi. Tentukan besar tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini kan ada kedalamannya, berarti dari kedalaman dari permukaan air. Nah, ke sini. Nah, ini kedalamannya. Kita sebut dengan apa? H ya. Simbolnya kita buat H, kedalaman tadi. Nah, ingat, ngitungnya harus dari permukaan. Nah, lalu, kalau kita lihat di sini, ini kan 14 cm itu dari dasarnya ke permukaan air. 14. Sedangkan dari dasar ke ikan itu adalah 4 cm. Nah, makanya kita bisa buat H-nya jadi berapa? Ayo, kira-kira ada yang bisa nebak berapa tinggi kedalamannya? 0,1 meter, Sir. Oke, 10 cm atau 0,1 meter. Itu kita peroleh dari di sini ya, H-nya itu berarti 14 cm, kita kurang sama 4 cm, sehingga kita peroleh adalah 10 cm. Nah, memang itu tadi kan Bapak udah katakan harus dalam satuan meter ya untuk menghasilkan satuan internasional ya. Jadi kita bagi 100 ya. Ini 10 bagi 100 dalam satuan meter sehingga 0,1 meter. Inilah kita peroleh kedalamannya. Nah, kemudian kalau mencari tekanan hidrostatis, jadi kita buat simbolnya pH ya, tekanan hidrostatis pada kedalaman H. Nah, sini kita buat rho, massa jenis cairnya, kali G, kali H. Nah, perlu kalian ingat, kalau untuk massa jenis air, ya yang umum, yang memang kalau di soal tadi kasih tahu, kita gunakan 1000 apa? Kilogram per meter kubik. Ya. Tapi kalau nanti di soal dikasih tahu berbeda, ya kita buat yang soal. Cuman kalau di soal nggak diberitahu, kita kasih 1000. Kenapa bilang berbeda? Karena massa jenis juga berhubungan dengan suhu ya. Mungkin kalau suhunya nggak yang normal, ya mungkin bukan 1000 gitu.
Atau mungkin ada airnya air laut misalkan. Nah, kalau airnya air laut, maka bisa aja dia lebih ya besar sedikit daripada massa jenis daripada 1000 ini. Kemudian kalau di soal tidak dikasih tahu berapa percepatan G-nya gravitasi, itu kita gunakan ya, ini selalu Bapak bilang, G-nya kita kasih 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, jadi soalnya memang nggak diberitahu, tapi kita harus sudah tahu. Ya, kalau air itu 1000 kg per meter kubik massa jenisnya. Nah, jadi kita tinggal masuk rumus. Ini jadi 1000 kali 10 kali kedalamannya 0,1. Sehingga kita peroleh berapa nih? 1000 ya, Pascal. 1000 PA. Ya, atau kalau dalam bisa aja kita gunakan 1000 Newton per meter persegi. Ya. Nah, ini untuk menyelesaikan soal yang pertama ini. Cukup mudah ya. Ya, jadi diharapkan udah bisa tahu. Sebenarnya kita kalau belajar fisika ini bukan cuma matematikanya nih, tetapi bagaimana kita bisa memahami bahwa konsep tekanan tadi. Semakin dalam ikan itu kedalamannya, maka dia akan mendapat tekanan semakin besar. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak manusia yang menyelam sampai berapa dalam misalkan? Kalau menyelam itu kan ada batasnya gitu, nggak terlalu dalam. Ya, kenapa? Karena dibatasi oleh tekanan. Semakin dalam menyelam, maka tekanan semakin besar. Kayak kalau penyelam itu dia bisa sangat berbahaya kalau terlalu lama menyelam terlalu dalam gitu. Ya, karena tekanannya besar, jadi tubuhnya menahan tekanan yang sangat besar. Nah, kalau ikan bisa ya, ikan sampai di dasar laut juga ada. Ya, bahkan sampai yang paling dalam yang kalian tahu di daerah mana? Coba, siapa yang tahu kedalaman laut yang paling dalam? Ada yang tahu di sini? Silakan. Palungnya lah, Sir. Palung Mariana, Sir. Ya, bagus. Ya, berarti sudah paham ya pemahaman umumnya. Itu Palung Mariana itu ya itu paling dalam gitu, ya. Dia sampai beberapa kilometer kedalamannya. Jadi tentu tekanannya sangat besar. Ini kalian perhatikan. Untuk ini berapa senti nih kedalamannya ini? Hanya 10 senti kan? Coba kita lihat. Atau 0,1 meter kan? Tekanan yang diperoleh berapa? Udah 1000 Newton per meter persegi. Maksudnya tahun 1000 Newton per meter persegi. Maksudnya begini ya. Kalau 1000 Newton per meter persegi, artinya gayanya itu ada 1000 Newton per 1 meter persegi. 1 meter persegi bisa kalian ukur lah, 1 kali 1 ya. 1 kali 1 meter. Kemudian ada 1000 Newton, 1000 gaya. Kalau dalam kilogram, kalau kita lihat berat, W sama dengan M kali G ya. Nah, kalau ini beratnya 1000, berapa ini? Ini kan bisa kita ini 0,1 berarti 100 kg ya. Jadi masanya 100 kilo. Paham maksud Bapak ya? Jadi seakan-akan di 1 meter persegi itu ada massa 1 kg yang diletak massa 100 kg yang diletakkan di situ. Itu besar tekanannya. Ya. Jadi sangat besar. Makanya kapal selam juga menyelamnya tidak bisa terlalu dalam. Kalau terlalu dalam dia bajanya itu menahan tekanan sangat besar. Nah, itulah halnya kenapa dibuat kapal selam itu bentuknya apa? Circle kan? Kalian lihat lambung kapalnya itu, ya. Kenapa dibuat circle seperti ini? Karena dia tekanannya dia bentuk yang paling optimal untuk menahan tekanan adalah bentuk lingkaran seperti ini. Ya. Oke, itu makanya dibuat bentuknya seperti gitu kapal selam. Oke, ini satu soal lagi ya sebelum kita selesaikan materi kita kali ini. Satu soal ini tentang tekanan juga masih. Masih ingat kalian SMP ya tentang tekanan ini kembali lagi ke yang lama. Tapi ini ada bukan hanya menghitung ya. Coba kita bisa menggunakan alat seperti ini untuk menghitung massa jenis cairan yang belum diketahui gitu. Misalnya kita ada cairan atau minyak atau oli, kita belum tahu massa jenisnya berapa. Kita bisa gunakan alat yang seperti ini. Ya, disebut dengan bejana berhubungan. Nah, jadi dua cairan merah kuning yang tidak dapat bercampur seperti pada gambar, jika ini ke dalam H1-nya 4 cm, kemudian H2-nya 6 cm, serta massa jenis cairan kuning, yang kuning kasih tahu 800 kg per meter kubik, maka tentukan massa jenis cairan merah. Nah, di sini massa jenis yang merah.
Nah, coba kita selesaikan yang soal seperti ini. Tapi sebelum Bapak selesaikan, menurut kalian mana yang lebih besar? Si merah ini, apakah dia lebih kecil dari 800 atau lebih besar daripada 800 massa jenisnya? Siapa yang bisa kasih tebakan awal? Lebih Tebakan? kecil, sir. Lebih kecil. Oke. Oke, kita coba lihat ya, apakah lebih kecil. Nah, perhatikan di gambar ini di sini ada posisi 1, kita anggaplah ini yang 1 sama yang 2, jadi mungkin Bapak kasih warna yang berbeda. Nah, misalnya titik ini Bapak kasih yang 1 ya. Yang 1, ini posisi kedua. Nah, ini kan posisinya sama ketinggiannya kan? Berarti tekanan sama. Jadi kita bisa buat sini tekanan di posisi 1 sama dengan tekanan di posisi 2. Nah, kalau di posisi 1 ini, kalian perhatikan yang menekan itu untuk H1 ya, kedalamannya itu si merah ya. Berarti massa jenis untuk yang merah kali G kali H1 ya. Kemudian untuk P2 ini yang kuning, berarti massa jenis untuk yang cairan kuning kali G dikali sama H2. Nah, di sini G-nya kan sama, kita bisa sama-sama bagi G kiri dan kanan. Rho M, jadi massa jenis yang merah nih, itu yang mau dicari ya, berarti rho merah, kedalaman yang merah berapa? Di soal itu 4 ya, 4 cm. Nah, untuk yang kuning, itu dikasih tahu 800, kali H2-nya 6 cm. Nah, ini kenapa nggak Bapak rubah ke meter? Karena di sini dia membandingkan yang kiri sama kanan. Jadi, sentimeter sama sentimeter kan bisa hilang. Jadi, yang tidak perlu kita rubah ke dalam satuan meter. Kecuali soal kita sebelumnya, itu tanya tekanan. Nah, jadi harus pakai meter. Oke, nah kelihatan di sini jadi rho yang merah sama dengan 800 dikali 6 dibagi 4 ya. Nah ini 8 bisa dibagi 4 ya, sama-sama bagi 4, ini jadi 2, sehingga dapatnya ini 1.200 kilogram per meter kubik. Oke, kurang tepat tadi ya. Jadi katanya lebih kecil, ternyata lebih besar yang berwarna merah. Karena logikanya gini, dengan yang lebih sedikit, ini kan berarti volumenya lebih sedikit ya, si yang merah kan. Yang si kuning ini kan lebih tinggi dia kan, berarti lebih banyak isinya kan. Jadi dia ya sedikit aja udah imbang sama yang banyak gitu. Artinya massa jenisnya lebih rapat atau lebih besar massa jenisnya. Ya bisa dipahami ya seperti itu. Nah, ini Bapak harap udah bisa dipahami. Bisa aja nanti ini kan cuma 2, merah sama kuning. Bisa aja nanti merah, kuning, hijau misalkan. Tapi dengan syarat cairan itu tidak bisa bercampur. Contohnya banyak ya seperti air sama katakanlah minyak itu tidak bercampur gitu ya. Tapi kalau misalnya alkohol sama air, kalian buat seperti ini nggak bisa karena alkohol itu akan meluap ke dalam airnya gitu. Jadi harus 2 jenis yang berbeda. Maksudnya yang tidak bisa bercampur. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Cukup jelas ya? Oke, baiklah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang hukum Pascal ya. Jadi coba dipersiapkan, ya dibaca dulu tentang materi hukum Pascal, bisa dari internet, dari buku, dari YouTube. Kalian bisa searching ya itu materi tentang hukum Pascal. Ya, ini sangat banyak manfaatnya untuk dalam kehidupan kita juga, hidup sehari-hari tentang konsep hukum Pascal. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya Bapak cukupkan untuk hari ini sekian dulu. Ya, kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa tentang hukum Pascalnya. Ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.